Selanjutnya kita akan membahas tentang difraksi celah tunggal. Kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang interferensi Young, yaitu celah ganda, sekarang kita masuk ke difraksi celah tunggal. Bentuknya hampir mirip, tetapi lubangnya hanya ada satu. Jadi kita tarik garis, ini seperti ini. Ini adalah terang pusat, seperti biasa. Ini ada gelap satu, ini ada terang satu, dan seterusnya. Gelap satu, terang satu. Oke, di sini jarak lubangnya itu D seperti biasa. Kemudian untuk rumus terang, kita punya rumus DY per L sama dengan 2K plus 1 dikali setengah lambda. Jadi kebalikannya kalau yang celah ganda. Sedangkan untuk yang gelap, rumusnya adalah DY per L sama dengan N kali lambda. K-nya kita ganti N aja ya. Biasanya di sekolah menggunakan N. Kemudian, sepertinya tadi belum dijelasin yang interferensi ganda juga. Jadi Y per L itu bisa diganti dengan sin theta. Jadi kalau nanti diketahui sudut, kalian bisa menggunakan D sin theta. Ini juga sama. Yang di interferensi celah ganda juga bisa diganti sin theta. Kemudian ada satu rumus lagi. Jadi kalau misalkan yang ditanyakan adalah lebar terang pusat, kalian bisa menggunakan rumus 3/2 kali lambda kali L per D. Nah, ini rumus tambahan. Oke, kita langsung praktek ke soal. Celah tunggal lebarnya 0,8, berarti D-nya adalah 0,8 mm. Kita jadikan meter, berarti 8 kali 10 pangkat min 4 meter. Kemudian terdapat layar jauhnya 3 meter, itu adalah L. Kemudian jarak terang pusat ke gelap pertama, Y berarti ya, Y terang pusat ke gelap pertama itu adalah 1,8 mm. Jadikan meter, berarti 10 pangkat min 3. Kemudian hitung panjang gelombang cahaya. Yang ditanyakan adalah lambdanya. Karena ini gelap, maka kita menggunakan rumus gelap, yaitu DY per L sama dengan N kali lambda. Kita mau cari lambdanya. D-nya adalah 8 kali 10 pangkat min 4. Y-nya adalah 1,8 10 pangkat min 3. L-nya adalah 3. N-nya berarti 1 ya. Karena terang pusat ke gelap 1 kali lambda. Sehingga didapatkan 4,8 10 pangkat min 7 meter sama dengan lambda. Kalau ditanyakan dalam bentuk Armstrong, berarti lambdanya adalah 4.800 Armstrong. Selanjutnya kita akan membahas tentang difraksi kisi atau yang celahnya banyak. Kalau kita gambarkan, berarti ini ada celah, ada kisi ya. Jadi kisinya banyak. Kemudian di sini ada terang pusat. Nah, untuk yang celahnya banyak, itu semuanya isinya terang. Jadi ada terang 1, terang 2, dan seterusnya. Jadi tidak ada yang gelap. Semuanya terang. Sehingga untuk rumusnya, itu adalah DY per L sama dengan N kali lambda. Dengan catatan, Y per L-nya bisa diganti juga dengan sin theta. Kemudian di sini ada D ya, seperti biasa. Lebar celah, panjang goresan itu sama aja. Atau kalau kita mau tuliskan D di sini, itu artinya adalah panjang goresan atau celah. Kemudian kalau misalkan di sini juga ada rumus, kalau yang ditanyakan adalah N. N itu adalah jumlah goresan atau garis tiap satuan panjang. Kita bisa cari dengan rumus N sama dengan 1/D. Selanjutnya
Kita coba tulis. Yang pertama kita tulis dulu yang diketahui. Oke. Lambdanya adalah 500 nanometer, kita jadikan meter, berarti 5 kali 10 pangkat min 7 meter datang pada kisi jika spektrum orde kedua membuat sudut 30 derajat. Oke. Tadi kan kita punya sudut sin theta ya. Sin sudutnya itu misalkan di sini ada celah, kemudian ada garis di sini kan menuju layar. Nah, ini kan terang pusat. Ini ada terang 1 sama terang 2. Jadi sudut theta itu dibentuk dari jarak kisi ke orde atau jarak kisi atau celah terhadap garis normal. Ini kan garis normal nih yang mendatar terang pusat. Jadi tetanya itu di sini. Nah, pada soal ini tetanya adalah 30 derajat. Kurang lebih pemahamannya seperti itu. Oke, kemudian berarti kita bisa tulis tetanya adalah 30 derajat terhadap garis normal pada kisi. Tentukan jumlah goresan per senti. Itu adalah N-nya. Oke, untuk mencari N kita punya rumus N sama dengan 1/D. Berarti kita butuh D-nya ya. Sehingga kita bisa menggunakan rumus. Kita punya rumus dy per L sama dengan N kali lambda. Tapi kita tidak bisa menggunakan rumus ini karena Y sama L tidak diketahui. Sehingga kita ubah rumusnya menjadi D sin theta sama dengan N kali lambda. D-nya adalah yang kita cari. Sin 30 sama dengan N-nya karena ordo 2 berarti 2 dari terang pusat ke ordo 2. Lambdanya adalah 5 kali 10 pangkat min 7 sama dengan ini 10 ya, berarti 10 pangkat min 6. Sin 30 adalah setengah, berarti dibagi setengah. Maka didapatkan 2 kali 10 pangkat min 6 meter. Karena yang diminta senti, berarti kita ubah menjadi 2 kali 10 pangkat min 4 senti. Setelah itu kita bisa hitung N 1/D sama dengan 1/D-nya adalah 2, 10 pangkat min 4. Maka didapatkan 10 pangkat 4/2. Kalau mau dihitung berarti 0,5 kali 10 pangkat 4 atau 5.000. Kisinya adalah 5.000. Oke, kita tulis dulu. Pertama ada lambda. Lambdanya adalah 500 nanometer, berarti 5 kali 10 pangkat min 7 meter menyinari kisi yang memiliki 200 goresan per milimeter. Itu adalah N 200 goresan per milimeter. Kita ubah menjadi meter. Berarti berapa? Sebentar. Kita punya rumus N sama dengan 1/D. Kemudian kita bisa cari D-nya nih. Menjadi D sama dengan 1/N. 1/200 milimeter per goresan. Kita ubah menjadi meter. Berarti 1/200 kali 10 pangkat min 3 meter per goresan. Sehingga D-nya adalah setengah kali 10 pangkat min 5 meter per goresan. Kemudian karena yang ditanyakan adalah orde maksimum di sini kan kita bisa tahu dalam trigonometri kalau kita kan punya rumus sin theta ya. Sin theta itu kalau nilai maksimumnya adalah 1 atau trigonometri memiliki nilai maksimum 1. Apakah mungkin ditanyakan nilai minimum? Jawabannya tidak. Jadi ini merupakan kata kunci. Lalu kita masukkan rumusnya deh. Kita punya rumus D sin theta sama dengan N kali lambda. Kita mau cari
nilai n-nya. Oke, D-nya kita masukkan setengah 10 pangkat min 5, sin tetanya 1, N-nya ditanyakan, lambdanya adalah 5 kali 10 pangkat min 7. Maka setengah kali 10 pangkat min 5 per 5 kali 10 pangkat min 7 sama dengan N. N-nya didapatkan 10. Orde atau orde ya. Ini jawabannya.